kita akan membahas tentang moderasi beragama. Apa sih moderasi beragama itu? Lah, menurut mantan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, menerangkan bahwa moderasi beragama bukanlah ideologi, tetapi moderasi beragama adalah sebuah cara pandang terkait proses memahami dan mengamalkan ajaran agama, agar dalam melaksanakannya selalu dalam jalur yang moderat. Moderat di sini dalam arti tidak berlebih-lebihan. Penguatan moderasi beragama di Indonesia saat ini sangatlah penting dilakukan didasarkan fakta bahwa Indonesia adalah bangsa yang sangat majemuk dengan berbagai macam suku, bahasa, budaya, dan agama. Indonesia juga merupakan negara yang agamis walaupun bukan negara berdasarkan agama tertentu. Dalam pasal 29 Undang-Undang 1945 ditegaskan bahwa negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa dan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Pasal ini menjadi dasar dan amanah agar negara menjamin kemerdekaan terhadap dua hal, yakni kebebasan memeluk agama dan kebebasan beribadah sesuai kepercayaan. Moderasi beragama itu sesungguhnya adalah jati diri kita sendiri, jati diri bangsa Indonesia. Kita adalah negeri yang sangat agamis. Umat beragama kita amat santun, toleran, dan terbiasa bergaul dengan berbagai latar keanekaragaman etnis, suku, dan budaya. Secara umum, toleransi adalah sikap atau perilaku manusia yang tidak menyimpang dari nilai atau norma-norma agama, hukum, dan budaya, di mana seseorang menghargai atau menghormati setiap yang orang lain lakukan. Adapun cara bertoleransi antar agama, yang pertama yaitu tidak memaksakan kehendak sendiri. Yang kedua, menghormati kegiatan agama lain. Yang ketiga, menjaga silaturahmi dengan agama lain, dan lain sebagainya. Dan adapun manfaat saling toleransi antar umat beragama, yakni yang pertama, dapat terhindar dari adanya perpecahan antar umat beragama. Yang kedua, dapat mempererat tali silaturahmi. Yang ketiga, pembangunan negara akan lebih terjamin dalam pelaksanaannya. Yang keempat, terciptanya ketentraman dalam hidup bermasyarakat. Dan yang terakhir yaitu lebih mempertebal keimanan. Lah, di sini moderasi beragama harus kita jadikan sebagai sarana mewujudkan kemaslahatan kehidupan beragama dan berbangsa yang rukun, harmonis, damai, toleran, serta taat konstitusi. Sehingga kita bisa benar-benar menggapai cita-cita bersama menuju Indonesia maju. Untuk itu, melalui moderasi beragama, mari kita jaga persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia yang telah diperjuangkan dengan penuh pengorbanan, termasuk oleh tokoh dan umat beragama dan para pahlawan kita. Sekian penjelasan tentang moderasi beragama, semoga bermanfaat. Terima kasih. Untuk membuat pupuk sederhana dengan menggunakan alat yang sederhana. Cara ini sangat efektif untuk dilakukan di rumah masing-masing, karena sangat simpel dan mudah untuk dilakukan. Pupuk yang akan kita buat berbahan organik, menggunakan starter berupa IM4. Untuk membuat pupuk seperti ini, kalian harus mempunyai yang pertama, kotoran hewan. Bahan selanjutnya yaitu IM4 sebagai starter. IM4 khusus untuk pertanian berwarna kuning yang berisi bakteri fermentasi bahan organik tanah yang berfungsi untuk menyuburkan dan menyehatkan tanah. Kandungan IM4 ini terdiri dari berbagai macam bakteri. Bahan selanjutnya adalah
sekam padi, dan juga ampas kangkung kering. Apabila semua bahan-bahan sudah dipersiapkan, mari kita menuju ke proses pembuatan. Pertama, kita siapkan tempat, yaitu di tempat yang teduh dan nanti akan tertutup. Langkah awal kita buat larutan starter EM4, yaitu dengan cara mencampurkan perbandingan 1 tutup botol EM4 dengan 1 liter air dan ditambah 1 sendok makan gula pasir. Kemudian kita masukkan kotoran sapi, sekam padi, dan ampas kangkung ke dalam wadah. Kemudian diaduk sampai rata. Setelah tercampur dengan rata, langkah selanjutnya adalah kita tambahkan dengan larutan EM4 yang telah kita buat tadi. Kita tambahkan sedikit demi sedikit sambil mengaduk-aduk sampai tercampur rata dan teksturnya sedikit lembab dengan parameter apabila kita sentuh dan digenggam sedikit menggumpal tetapi tidak mengeluarkan air. Nah, apabila seluruh bahan telah tercampur rata dan teksturnya sudah sesuai, selanjutnya adalah kita tutup dengan plastik atau karung beras yang dapat agar fermentasi dapat terlaksana dengan sempurna. Untuk hasil yang maksimal, kita bisa mengaduk dan mengecek kelembapannya setiap 3 hari sekali selama kurang lebih 2 minggu. Proses dekomposisi akan berlangsung sehingga terjadi suhu panas dan juga kelembapannya semakin tinggi. Nah, pupuk juga akan berubah semakin menghitam. Parameter pupuk yang sudah jadi yaitu warnanya sudah kehitaman atau kecoklatan, dan apabila diremas dengan tangan teksturnya sudah mudah dihancurkan, maka pupuk tersebut sudah dapat diaplikasikan sebagai media tanam. Terima kasih sudah menonton.
Berikut ini cara pembuatan disinfektan. Siapkan alat dan bahan. 1 liter air bersih, 30 ml atau setara dengan 4 tutup botol Baiklin, baskom, gayung, botol spray. Siapkan baskom dan tuangkan 1 liter air bersih. Tuangkan 30 ml yang setara dengan 4 tutup botol Baiklin. Aduk cairan hingga tercampur rata. Siapkan botol spray, lalu tuangkan cairan ke dalam botol spray. Tutup botol spray dan cairan disinfektan siap digunakan. Itulah cara-cara pembuatan disinfektan. Sekian dan terima kasih.